Selamat malam Bapak Ibu pengurus Yayasan Teologi Insani Indonesia. Terpujilah Tuhan oleh karena kita dapat beribadah bersama dalam rangka mengingat rayakan akan kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Nah, tema pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini adalah sukacita terbesar bagi dunia. Sukacita terbesar bagi dunia. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka Alkitab kita masing-masing dari Matius 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-12. Matius 2 ayatnya yang pertama sampai ke-12 saya bacakan. Ayat pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Nah, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sampai demikian firman Tuhan. Jadi sebelumnya, saya sempat berdiskusi dengan seorang teman tentang Natal tahun ini. Banyak hal yang menarik untuk dibahas tentang Natal tahun ini. Selain tentang pandemi yang belum kunjung berakhir di tengah hari Natal, ada satu hal yang membuat kami merenungkan kembali tentang arti sebuah Natal. Nah, jika kita melihat di kalender, Natal tahun ini jatuh pada hari Sabtu. Bagi sebagian orang, hari Sabtu adalah hari terakhir untuk bekerja, dan hari Minggu adalah harinya untuk libur. Namun dalam diskusi saya dengan teman saya tersebut, justru mengingatkan bahwa bukankah hari Natal pun adalah momentum datangnya zaman akhir? Nah, bukankah hari Natal pun adalah momentum datangnya zaman akhir? Kristus yang lahir ke dunia adalah tanda bahwa hari penghakiman itu akan segera tiba. Dan seluruh zaman, termasuk zaman ini pun akan berakhir. Nah, pada surat 1 Korintus 10 ayat yang ke-11, Rasul Paulus juga pernah menyinggung bahwa jemaat pengikut Kristus hidup di mana zaman akhir telah tiba. Maka dia pun memberi nasihat dalam ayatnya yang ke-12, yaitu, "Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh."
Nah, saudara-saudara, sebagian orang yang tidak memiliki kepastian di dalam Yesus Kristus tentu akan gentar, akan merasa takut dengan semua itu. Namun bagi orang percaya, semua itu, yaitu zaman akhir ini, adalah tanda bahwa kita harus semakin bersukacita karena Sang Mesias, Yesus Kristus, akan segera membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Wah, jadi Natal bukan sekedar hura-hura atau pesta belaka, tetapi Natal adalah momentum kita harus semakin mengingat bahwa sukacita dari pengharapan kekal itu sudah nyata di dalam kelahiran Yesus Kristus dan akan datang di dalam hari penghakimannya kelak. Natal adalah tanda bahwa seluruh janji Allah lewat kelahiran anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, melanjutkan diskusi saya dengan teman saya tersebut, masih banyak yang sulit untuk bersukacita rupanya di dalam Natal tahun ini. Antara lainnya, alasannya mungkin karena kesibukan yang memenuhi hari-hari kita. Yang seharusnya libur, malah ternyata harus lembur. Bisa jadi karena kebutuhan semakin meningkat nih di hari Natal. Pengeluaran juga semakin banyak. Namun perekonomian belum juga membaik. Ada pula yang mungkin merasakan kesedihan yang mendalam karena menjalani Natal tahun ini dengan tanpa didampingi orang yang dikasihi. Dan masih banyak lagi. Nah, saudara-saudara, itu mungkin hanya segelintir hal dari berbagai hal lain yang mungkin mengganggu kita untuk menikmati sukacita kelahiran Sang Mesias. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, banyak juga yang mungkin sudah menunggu Natal tahun ini sebagai momen untuk melakukan aktivitas yang seru dan menyenangkan, entah itu bersama keluarga atau teman-teman sekitar. Jadi rasanya Natal tahun ini saya tidak bisa menyamakan perasaan yang kita alami, yang saya alami bersama dengan saudara-saudara alami di Natal tahun ini. Nah, kita semua punya agenda yang berbeda-beda dan harapan tentunya yang berbeda-beda pula. Namun apapun itu, bisakah kita tetap berkata bahwa kelahiran Kristus adalah sukacitaku di momen Natal ini? Ya mungkin mengatakannya di mulut kita saja, tetapi sulit merasakannya ketika semua permasalahan itu menerpa, semua permasalahan itu datang. Mudah mengatakannya, tetapi sulit mengatakannya ketika semua agenda menyenangkan kita di momen Natal harus dibatalkan. Entah itu karena PPKM atau lain sebagainya. Nah, jika demikian, mungkin kita perlu melihat kembali alasan mengapa kita harus bersukacita di momen Natal ini. Melihat kembali alasan mengapa kita harus bersukacita di momen Natal ini. Jika memang di antara kita ada yang sulit untuk bersukacita di momen Natal ini, mungkin kita perlu melihat kembali mengapa kita harus bersukacita tentang hari kelahiran Sang Mesias. Di dalam pembacaan kita tadi, di dalam narasi tentang orang Majus, pada Matius 2 ayatnya yang pertama sampai 12, kita dapat menyadari kelahiran Tuhan Yesus adalah sukacita kita. Hal itu dikarenakan yang pertama, kelahirannya adalah bukti kasih Allah, yaitu di ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Kelahirannya adalah bukti kasih Allah. Kita tahu bersama bahwa dosa itu telah merusak relasi manusia dengan Allah. Dosa telah merusak relasi manusia dengan Allah. Namun Allah mengasihi umatnya dan berjanji akan mengirimkan Mesias, yaitu Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan umatnya dari hukuman akibat dosa. Dia yang akan diutus adalah Sang Immanuel. Berarti di dalamnya ada penyertaan Allah yang kekal. Maka kelahirannya menunjukkan bahwa Allah masih menaruh kasih kepada manusia yang mau sungguh percaya kepadanya dan takut akan Dia.
Namun ini bukan sekedar wacana kosong, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan sekedar wacana kosong dari Allah. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu tentang Kristus, Paulus pun berkata dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ke-6, demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Selanjutnya tentang Roh Kudus, Yesus Kristus pun berfirman, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Nah, saudara-saudara, jadi janji penyertaan Allah kepada umatnya bukanlah hanya sekedar omongan yang diungkapkan oleh para nabi. Dia justru membuktikan secara progresif satu persatu Allah Immanuel itu memberikan dirinya semakin jelas lagi. Dan kelahiran Yesus Kristus menjadi puncak. Kelahiran Yesus Kristus itu menjadi puncak dari pembuktian bahwa Allah mengasihi umatnya. Sebab di dalam kelahiran Yesus Kristus, Allah pun semakin dekat lagi dengan umatnya. Secara khusus lewat penyertaan Roh Kudus ketika Yesus telah menggenapi karyanya. Namun kita mau melihat kita dapat melihat respon-respon manusia ketika menyadari bahwa Sang Mesias telah lahir. Kita akan melihatnya dari respon Herodes, para imam, begitu juga orang Majus. Namun yang pertama kita mau melihat dari Herodes. Herodes ini dia tidak sama sekali tidak mengenal Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi dia tidak mengenal kasih Allah itu sehingga tiada sukacita darinya. Dia tidak sama sekali mengenal Allah. Dia bukan tidak sama sekali tidak mengenal Allah. Tetapi dia tidak mengenal kasih Allah itu sehingga tidak ada sukacita di dalam dirinya. Maka dia pun membutuhkan bantuan para imam untuk menerjemahkan tanda yang dilihat oleh para orang Majus. Tapi hasilnya, Herodes tidak benar-benar menerima kelahiran Yesus. Yang ia rasakan justru adalah kekhawatiran jika Sang Mesias itu akan membangkitkan pemberontakan dan tahta kekuasaannya akan roboh. Jadi dia lebih mementingkan bagaimana jabatannya. Dia lebih melihat bagaimana kekuasaannya yang akan hancur karena kelahiran Sang Mesias. Kedua, kita akan melihat para imam. Mereka orang yang seharusnya paling mengenal Allah. Namun mereka pun tidak mempedulikan tanda yang diberikan Allah tentang kelahiran Sang Mesias. Bayangkan, para imam ini seharusnya paling mengenal Allah, tapi mereka tidak mempedulikan tanda yang diberikan Allah tentang kelahiran Sang Mesias. Mereka mengetahui nubuatan itu dengan jauh lebih baik dibandingkan orang Majus seharusnya. Namun mereka justru tidak mau menemui Sang Mesias. Mereka mengetahui bagaimana Allah mengasihi umatnya dan bagaimana Allah akan menolong umatnya. Para imam mengetahui itu semua. Namun mereka hanya berfokus pada apa yang mereka inginkan tentang Mesias, bukan tentang apa yang Allah kehendaki. Sehingga mereka kembali lagi sibuk dengan rutinitas keagamaannya dan mengabaikan segala kasih yang sudah Allah nyatakan. Kita bisa lihat di sini perbedaan dari Herodes dan para imam. Dari Herodes yang dia bukan tidak sama sekali tidak mengenal Allah. Begitu juga para imam, mereka justru yang seharusnya paling mengenal Allah. Tapi apa respon mereka berdua? Mereka berdua
berbeda dengan orang Majus. Orang Majus justru yang ketiga, mereka adalah orang asing di dalam lingkungan Israel. Nampaknya mereka pun juga adalah orang-orang yang berasal dari daerah Sungai Efrat. Mereka tentu tidak mengenal juga yang namanya hukum-hukum perjanjian lama. Namun sepertinya mereka tahu tentang Sang Mesias dari sumber-sumber manuskrip kuno orang Ibrani yang berdiaspora. Karena beberapa orang Ibrani pernah mengalami masa-masa pembuangan ke Babilonia maupun ke Persia. Nah, walau mereka orang asing, walau orang Majus ini adalah orang asing, namun Allah rupanya memilih mereka. Maka genaplah nubuatan Zefanya yang berbunyi, dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Dari Zefanya 3 ayat 10. Nah, saudara-saudara, keselamatan dari Sang Mesias tidak dibatasi oleh zona geografis atau keturunan biologis. Justru orang Majus-Majus itu, meski bukan keturunan asli Israel, dan hanya bermodalkan pengetahuan yang belum menyeluruh tentang Sang Mesias, namun mereka memiliki kesungguhan hati terhadap keselamatan yang Allah sediakan. Tidak bisa dipungkiri kalau begitu. Allah bekerja di dalam hati mereka. Allah bekerja di dalam hati orang-orang Majus. Nah, ini bisa kita lihat di ayat yang ke-12. Allah memperingatkan mereka untuk tidak kembali kepada Herodes dan pulang lewat jalan lain. Tapi respon mereka apa? Mereka mendengar suara Allah dan mereka meresponinya. Mereka mencari tahu Sang Mesias langsung ke sumbernya. Langsung ke sumbernya. Ke tempat di mana data-data tentang perjanjian lama itu tersimpan. Yang pada waktu itu hanya ada di Israel. Dari para imam-imam Israel, mereka pun melanjutkan pencarian menuju Sang Mesias ke Bethlehem. Mereka mengetahui Allah yang mengasihi dunia ini dengan mengutus Sang Mesias, dan mereka meresponinya dengan menjumpai Sang Mesias itu, apapun tantangannya. Jadi, lihatlah tiga macam manusia yang menanggapi kasih Allah. Satu menolaknya, dan sama sekali tidak mau tahu. Yang dia pedulikan adalah kedudukannya dan kepentingannya saja. Lalu yang kedua, hanya memedulikan apa yang mereka inginkan tentang bagaimana cara Allah seharusnya mengasihi umatnya. Mereka berusaha memaksa Allah karena merasa sudah sangat layak di hadapan Allah. Padahal semua hanya karunia anugerah, bukan berdasarkan jasa manusia. Akan tetapi yang mengherankan adalah orang-orang Majus itu. Mereka justru mempercayai segala petunjuk tentang Allah yang mengasihi umatnya. Dan mereka ingin terlibat. Mereka mempercayai segala petunjuk tentang Allah yang mengasihi umatnya, dan mereka pun juga ingin terlibat secara langsung di dalam indahnya kasih Allah itu, apapun tantangannya. Jadi jika kita benar-benar percaya bahwa Allah mengasihi kita, kita akan selalu haus untuk semakin mengenalnya dan hidup berelasi dengannya. Dengan begitu, kita bisa menikmati sukacita dari kasih Allah. Perlu kita pahami bahwa kelahiran Allah adalah bukti kasih Allah. Jika kita sangat sulit merasakannya, mungkin kita perlu kembali melihat apakah kita sudah benar-benar mengenalnya dan hidup berelasi dengan Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hanya akan menjadi Herodes yang menolak Sang Mesias jika kita menolak pengenalan tentang Allah.
Atau justru kita hanya akan menjadi seperti imam-imam Israel jika relasi dan pengenalan kita tentang Allah hanya didasarkan karena kepentingan diri sendiri, menyembah Allah di depan orang supaya semakin menerima pujian, dan lain sebagainya demi memuaskan keinginan hati. Nah, jika kita sudah mengenal dan percaya bahwa Allah sudah menyatakan kasih-Nya bagi kita lewat kelahiran Yesus Kristus, kita harusnya bersukacita akan kelahirannya, apapun kondisi dan apapun yang kita alami saat ini. Karena apalagi yang lebih indah dibanding menyadari bahwa Allah selalu mengasihi kita hingga saat ini. Untuk itu, bisakah kita menyadari bahwa bukti kasih Allah ini benar-benar indah untuk kita secara pribadi? Bisakah kita menyadari bahwa bukti kasih Allah ini benar-benar indah untuk kita secara pribadi? Pada narasi yang kita baca, orang-orang Majus itu bersuka cita ketika menemukan pribadi yang menjadi bukti kasih Allah itu. Mereka menemukan dia, seolah mereka menemukan harta yang begitu berharga. Penantian yang mereka lakukan akhirnya pun terpenuhi. Mereka berharap dapat melihat Sang Juru Selamat dan mereka menemukannya. Seolah semua harta yang mereka miliki, tidak berarti dibanding sukacita ketika bertemu dengan Sang Juru Selamat. Mereka adalah orang-orang Majus, orang asing dari daerah Sungai Efrat. Nampaknya mereka tidak pernah sebahagia itu sebelumnya. Dan mereka rela memberikan apapun kepada Sang Juru Selamat sebagai ungkapan syukurnya. Demikian poin yang pertama, yaitu kelahirannya adalah bukti kasih Allah. Yang kita bisa lihat juga dari setiap respon manusia, Herodes, para imam, dan orang Majus. Poin yang kedua, kelahiran Kristus memastikan pengharapan. Kelahiran Kristus memastikan pengharapan, yaitu dari ayatnya yang ke-9 sampai 12. Nah, berbicara tentang respon syukur. Kita mungkin sudah tahu bahwa persembahan syukur bagi Allah haruslah yang terbaik. Itu tentu. Begitu pula dengan yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini. Mereka memberikan yang terbaik untuk Sang Mesias. Emas, kemenyan, dan mur adalah komoditas yang lazim dijumpai pada era itu. Akan tetapi ada yang lebih menarik untuk dilihat dari persembahan para orang Majus ini. Mereka seolah sudah mengenal dan mengetahui bahwa Sang Mesias ini adalah Raja yang akan menjadi pengantara manusia dengan Allah dan akan menggenapi karyanya lewat suatu pengorbanan. Di mana kita lihat bahwa emas melambangkan pemuliaan terhadap seorang raja. Sedangkan kemenyan yang biasa dipakai para imam ketika memanjatkan doa di bait Allah, ini melambangkan bahwa Yesus Kristus menjadi pengantara antara Allah dan umatnya. Kemudian mur, yang biasanya digunakan untuk menguburkan orang mati, melambangkan bahwa Yesus, Sang Raja itu, akan rela berkorban, bahkan sampai harus menghadapi kematian. Entah bagaimana orang-orang Majus ini mengetahui semua itu. Bisa kita katakan kembali, nampaknya mereka pun mencari tahu sampai sejauh itu. Ketika mereka mengetahui ada Mesias yang akan lahir di tanah orang Yahudi. Namun yang pasti adalah mereka sudah dipuaskan dengan melihat Sang Juru Selamat itu secara pribadi. Pengharapan mereka selama ini yang sudah mereka nanti-nantikan terpenuhi. Nampaknya mereka sudah mempelajari tentang Mesias cukup lama.
hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menempuh perjalanan yang panjang dan berbahaya. Tentu banyak sekali yang harus mereka lalui, tetapi pengharapan mereka tetaplah sama, yaitu melihat Sang Mesias dan memuji Dia. Mungkin begitu banyak hal yang membuat mereka tertekan dalam hidup. Namun semua itu justru mendorong mereka lebih lagi untuk menemukan seorang pribadi yang dapat memberikan kepastian tentang keselamatan. Dan ketika mereka, orang Majus ini, berjumpa dengan Sang Mesias, maka genaplah semua pengharapan mereka. Sehingga hidup mereka lebih pasti. Karena Kristus memastikan pengharapan tentang masa depan bagi mereka secara pribadi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Kristus adalah penggenapan dari segala pengharapan umat Allah. Dalam Ibrani 8 ayat 5 dikatakan, pelayanan mereka, yaitu para imam, adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi saudara-saudara, pelayanan para imam yang merupakan bayangan itu telah dibuat nyata di dalam kelahiran Yesus Kristus. Jadi setelah sekian lama, orang Israel mempersembahkan korban dan melakukan ritual keagamaan sesuai dengan pimpinan para imam, akan tetapi semua itu rupanya hanyalah sebuah bayangan. Betul bahwa itu baik memang. Namun adakah yang lebih membahagiakan dibanding wujud nyata dari bayangan itu sendiri? Wujud nyatanya adalah Yesus sendiri sebagai anak manusia. Jadi saudara-saudara, ketika kita mungkin masih kecil dan mungkin tersesat di dalam lorong suatu supermarket yang besar, kita pasti ketakutan dan mencari orang tua kita yang tadinya bersama-sama dengan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara coba membayangkan gitu. Ketika kita masih kecil, mungkin kita tersesat di dalam lorong suatu supermarket yang besar. Kita pasti ketakutan dan mencari orang tua yang tadinya bersama-sama dengan kita. Kita pasti sangat berharap orang tua kita itu datang menemukan kita. Namun dalam kondisi demikian, melihat bayangannya saja yang ada di dinding lorong, kita pasti sudah sangat bersukacita, bukan? Jadi pas kita lagi jalan, ketika kita melihat bayangannya saja di dinding lorong, kita pasti ada rasa sangat bersukacita. Apalagi ketika melihat langsung orang tua yang tadi bersama kita, bertemu langsung dengan orang tua kita. Tentu sukacita kita akan semakin meluap. Nah, yang ironinya adalah ketika kita justru mengabaikan sukacita itu dan hanya menikmati bayangannya saja, seperti yang dilakukan para imam di Israel. Ketika Kristus lahir, mereka tidak bersukacita dan justru masih saja menikmati ritual keagamaannya saja. Jika kita berbuat sama seperti para imam itu, bisakah kita disebut anak-anak Allah yang mengharapkan kehadiran Yesus Kristus? Jika kita rupanya sama seperti para imam, kita tentu tahu jawabannya pasti tidak. Karena anak-anak Allah pasti merindukan kehadiran Allah dan bersukacita di dalamnya, bukan justru di dalam bayangan saja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang menjadi pengharapan kita hari ini, semua itu dapat kita nyatakan di dalam kelahirannya, Yesus Kristus. Itulah sukacita Natal yang harusnya kita rasakan. Dan semua itu
harusnya tidak tergantikan oleh seluruh agenda menyenangkan yang bersifat duniawi. Selain itu, sukacita dari kelahiran Tuhan Yesus harusnya tidak terhalangi oleh seluruh permasalahan maupun duka cita yang sedang kita alami mungkin saat ini. Jika kita memang sedang dalam kondisi terpuruk, berduka, lalu sulit untuk merasakan sukacita di dalam kelahirannya, maka itu harusnya menjadi dorongan untuk kita semakin datang kepada Dia, menemukan jawaban demi jawaban sesuai dengan firman-Nya. Karena kelahiran Tuhan Yesus adalah jawaban dari segala pengharapan kita. Kelahiran Tuhan Yesus adalah bukti bahwa Allah masih mengasihi umat-Nya dan memastikan bahwa pengharapan di dalamnya itu adalah pasti. Jangan sampai kita berkata bahwa kelahiran Tuhan Yesus hanya berbicara tentang suatu sukacita pengharapan keselamatan setelah kita mati. Tidak, saudara. Kelahiran Tuhan Yesus juga berbicara tentang bagaimana Dia akan menyertai kita untuk menjalani hidup ini. Sebab di dalam perantaraan anaknya, Yesus Kristus, Dia kembali berbicara kepada kita untuk menuntun kita melewati hari-hari yang penuh rintangan pergumulan ini. Bukankah itu yang dilakukan oleh Allah kepada orang Majus? Setelah sukacita yang mereka rasakan, Allah menuntun mereka untuk keluar dari jerat hukuman Herodes. Allah yang sama juga akan menuntun kita untuk melewati hari-hari dengan penuh sukacita, apapun kondisinya. Amin.